Padu atau bisa disingkat PHT. ABS jadi silat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hama dan penyakitnya. Kalau hama itu dia serangannya disebabkan oleh sesuatu yang kasat mata, artinya hewan ya, serangga. Kalau penyakit dia disebabkan, kerusakannya itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak terlihat kasat mata, tiba-tiba mati aja, tiba-tiba kuning layu ya, virus, bakteri. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengendalian hama terpadu. Apa bedanya dengan pengendalian yang biasa-biasa aja? Kalau terpadu tersusun step by step. Bisa. Apalagi beda cara yang biasa kemarin PKL-nya di lapang, gimana PHT menerapkan PHT itu tidak? Semprot pakai kimia. Nah, kalau di PHT ini pengendalian hama terpadu menggunakan kimia itu menjadi jalan terakhir. Itu kalau udah buntu-buntu banget dan si hama ini masih menyebabkan kerusakan atau penyakit masih menyebabkan kerugian, kita baru menggunakan yang namanya bahan kimia. Itu terakhir di pengendalian hama terpadu. Ada Sepatunya enak banget. Ya kamu kotor sepatunya. di sini ada 4 prinsip PHT. Bu, punya hilang, Bu. Gak apa-apa, pakai yang ada aja. Yang pertama, budidaya tanaman Iya. sehat. Yang kedua, memanfaatkan musuh alami. Yang ketiga, pengamatan dan pemantauan rutin. Tidak penting. Petani sebagai ahli PHT. Jadi lu Perdi nanti dulu. Kenapa sekarang selagi nih pengendalian hama terpadu? Karena sebenarnya zaman dulu sur lagi. Oke. Zaman dulu sebelum zaman Pak Harto kita menggunakan pengendalian hama secara tradisional biasa karena orang-orang belum booming pakai kimia waktu itu. Tapi sejak zaman Pak Harto itu menggalakkan intensifikasi pangan, di mana setiap ada sawah wajib ditanami dengan tanaman padi. Terus gimana caranya biar padinya itu menghasilkan banyak? Jadilah pada zaman Bapak Harto itu digunakan segala cara agar kita punya hasil panen yang banyak, agar memenuhi kebutuhan pangan seluruh Indonesia. Jadi pada zaman Pak Harto begitu zaman Pak Harto itu kalau ada hama dikit semprot, penyakit dikit semprot, memang hasilnya bagus karena jadi tidak ada hama, tidak ada penyakit. Tapi itu bisa menyebabkan 2 hal. Yang pertama penggunaan kimia ya. Yang pertama resistensi hama, resistensi zat. Jadi kayak kita aja kalau misalnya kita sakit terus pakai Carbondrek apa sih? Amoxicillin sakit dikit amoxicillin.
lama-lama kita kebal. Paracetamol. Iya, paramek. Lama-lama kita kebal gitu kan karena sudah pakai antibiotik. Nah, hama juga gitu. Dikit-dikit semprot, dikit-dikit semprot, lama-lama si hama itu udah kebal terhadap bahan kimia yang kita semprot. Itu kelemahan dari kimia. Terus yang kedua ada ledakan hama. Karena dia sudah resisten, karena dia sudah kebal, begitu disemprot kebal, lama-lama dia jadi meledak hamanya lebih banyak daripada biasanya. Itu bahaya pakai kimia. Yang paling bahaya lagi adalah Racunan, Bu. iya, bahan sisanya merusak lingkungan. Bukan limbah, apa sih kalau sisa-sisa pestisida itu reduksi, ya? Wali kita bawa Residu, Bu. Residu, ya. Reduksi makanya. Pengurangan. Residu berbahaya bagi lingkungan, di mana tanahnya jadi jelek, terus air dari irigasinya juga tercemar, betul? Ini bahaya kimia. Jadi setelah era Bapak Pak Harto itu yang sudah bagus, sebenarnya itunya bagus, apa? Tujuannya bagus, intensifikasi tanaman pangan, biar kita semua nggak harus impor beras, gitu kan? Jadi kita harus mengusahakan pangan dari lahan kita sendiri, jadi bagus, gitu. Tapi efek sampingnya ini terlalu banyak penggunaan kimia. Nah, disitulah setelah era itu berlangsung, muncullah ini pengendalian hama terpadu. Dimana ketika petani sudah merasakan, aduh ini lahannya kok jadi jelek ya, tanahnya itu ditanam sekali oke bagus, tanam 2 kali, tanam 3 kali itu produksinya jadi sedikit, gitu. Karena memang bahan-bahan kimia sudah banyak di dalam tanah, gitu, residu-residunya itu. Nah, dari situlah muncul tren ini pengendalian hama terpadu, di mana penggunaan kimia itu dijadikan pilihan paling terakhir ketika sudah melaksanakan semua pengendalian. Di sini pertama prinsipnya ada budidaya tanaman sehat. Ya udah sekarang mah kata peneliti itu kita bikin benih-benih atau varietas-varietas yang memang sudah tahan hama. Makanya muncullah budidaya tanaman sehat. Jadi sebelum kita nanam, kita pilih dulu nih, ternyata varietas yang ini itu tahan